Di dalam sebuah film ada beberapa elemen atau bagian yang bisa membuat sebuah film itu menarik, enak ditonton atau mungkin malah membosankan. Semua itu tergantung dari unsur-unsur dalam film itu sendiri. Di antaranya adalah plot atau urutan cerita yang membentuk sebuah peristiwa. Bagaimana jika dalam sebuah film ada dua plot yang sama sekali tidak ada hubungannya? Akan tetapi, di akhir film semua itu bisa terjawab dengan ending yang keren dan mind-blowing. Salah satu yang memakai konsep dua plot adalah film dari negaranya Shah Rukh Khan yang berjudul Yashoda. Dan saya jamin, meskipun ini film India, tapi saya pastikan bahwa tidak akan ada adegan joget-joget atau muter-muter pohon seperti film India pada umumnya. Lalu, bagaimana kisah selengkapnya? Seperti biasa, jangan kemana-mana, tetap di DIY. Film diawali dengan memperlihatkan adegan seorang bule yang sedang berada di suatu tempat dan akan berenang karena dia merasa hardang siang itu. Di tempat itu pula, kita akan melihat dua orang pengangguran yang sedang memperhatikan wanita itu sambil menikmati narkoba. Pengaruh narkoba mulai dirasakan oleh dua orang itu hingga membuat mereka jangar sirah dan tiba-tiba horny melihat tubuh si bule. Setelah itu, mereka memasukkan sisa narkoba ke dalam minumannya, dan hasilnya si bule pun oleng dan merasa mabuk akibat efek samping dari obat terlarang itu. Kemudian dengan semangat membara untuk mengunboxing, salah satu dari mereka segera menyergap si bule. Namun, alangkah dibuat ketakutannya mereka ketika melihat bule itu mengerang kesakitan di atas tempat tidur. Terlihat pula dari tubuh wanita itu beberapa urat syaraf yang menonjol seperti orang overdosis pada umumnya. Tak lama, si bule pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat itu. Setelah kejadian itu, polisi mulai melakukan investigasi dan didapat laporan sementara tentang sebab kematian wanita itu. Perlu diketahui pula bahwa wanita tersebut merupakan seorang warga negara asing yang sedang berkunjung ke India. Dari hasil laporan polisi didapat bahwa sebab kematian si bule diakibatkan oleh suatu proses yang disebut dengan combined drug intoxication, atau bahasa sederhananya percampuran dua obat atau bahan kimia yang bisa menjadi racun. Contoh paling sederhana seperti obat batuk yang sering dicampur dengan alkohol oleh pengoplos amatir untuk menambah damage maboknya, tanpa mereka sadari bahwa mungkin itu adalah salah satu dari proses CDI jika melihat dari efek sampingnya. Dari tubuh wanita itu terdapat dua komposisi obat yang salah satunya LSD yang terdapat pada narkoba yang dicampurkan oleh penjahat. Sementara, satu unsur lagi belum diketahui karena masih menunggu hasil dari laboratorium forensik. அந்த மாதிரி ரெண்டு ட்ரக்ஸ் இருந்திருக்கு. அதத்தான் அவங்களோட ஜூஸ்ல கலந்து. அதுல ஒன்னு LSD இருக்காங்க. What is the other drug? அதோட சாம்பிள்ஸை ஸ்பெஷல் லேபுக்கு அனுப்பியிருக்கேன். இன்னும் தெரியல. Sementara itu di tempat lain film akan menceritakan seorang wanita yang sedang hamil muda yang juga merupakan aktor utama kita yang bernama Yashoda. Karena masalah ekonomi yang menjerat dirinya, Yashoda harus melakukan suatu tindakan yang terbilang cukup miris, yaitu menukarkan bayinya yang akan dilahirkan dengan sejumlah uang. Dan untuk menunggu proses itu, dia akan dikarantina di suatu tempat yang tentunya tempat itu akan dirahasiakan keberadaannya oleh mereka. Karena bagaimanapun, semua ini adalah sebuah tindakan yang ilegal. Namun di sisi lain, Yashoda pun tidak mempunyai pilihan lain karena nyawa adiknya tergantung kepada dirinya. Karena saat ini, sang adik rupanya sedang terbaring di rumah sakit akibat suatu penyakit yang dia derita. Singkat cerita, Yashoda kedatangan seseorang ke rumahnya. Rupanya, dia adalah orang suruhan yang diperintahkan untuk membawa Yashoda. Di tempat itu, si pria membawakan sejumlah uang yang akan diberikan untuk sang aktor utama. Dan setelah itu, Yashoda pun segera pergi dengan sebuah mobil. Namun sebelum itu, dia diberi sebutir obat dan setelahnya dia pun tertidur. Suatu malam, film menceritakan alur lain tentang seorang pria yang bernama si Freddy dan temannya yang bernama Arusi. Terlihat mereka sedang berkendara di sebuah jalanan yang sepi, dan akibat perbuatan yang sepele dan tidak perlu, mereka akhirnya meninggal dunia dikarenakan menabrak sebuah truk yang berada di depan, hingga membuat mobil yang mereka tumpangi menjadi hangus dan meledak. Dan anehnya, dari hasil otopsi dokter diketahui bahwa akibat kematian mereka berdua diakibatkan sesak napas, karena sebuah gas atau udara beracun yang berada di dalam mobil.
Polisi yang bernama Rishi ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini dibuat heran dan tak percaya. Kemudian, dia pun meminta izin kepada komandan mereka yang bernama Balaram untuk melakukan investigasi dan akan membentuk sebuah tim yang akan diketuai oleh Vasudeb. Nanti kita akan melihat orangnya. You should go it. Just keep it Thank you, posted. sir. Di sisi lain, Yasoda yang sudah tersadar tiba-tiba berada di sebuah tempat karantina untuk ibu hamil. Di tempat itu Yasoda benar-benar dimanjakan dengan semua fasilitas lengkap layaknya hotel bintang 5. Di tempat itu pula kita akan melihat orang yang bertanggung jawab atas semua proyek ini yang bernama Madubala. Meskipun fungsi tempat tersebut kurang baik untuk seorang calon ibu, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sana bagai sebuah surga yang bisa dinikmati untuk ibu hamil. 24 jam dokter benar-benar melayani ibu hamil untuk benar-benar mendapatkan pelayanan yang terbaik. Salah satunya Dr. Gautam yang merupakan dokter kandungan di tempat itu. Selain mendapatkan fasilitas yang mewah, Yasoda juga bertemu dengan teman-teman baru yang merupakan wanita satu nasib dengan dirinya. Mereka adalah wanita yang sama-sama mempunyai nasib yang serupa dengan Yasoda namun untuk kepentingan yang berbeda. Scene kemudian kembali lagi memperlihatkan Rishi yang sedang melakukan investigasi kepada mobil korban kecelakaan. Di sana, hadir pula ketua tim investigasi yang bernama Vasudeb yang merupakan seorang pelatih fisik pihak militer. Vasudeb kemudian mengutarakan hasil investigasinya kepada Balaram yang merupakan kepala polisi setempat. Dari hasil analisanya, kecelakaan ini mengarah ke sebuah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang untuk kedua korbannya. Menurut Vasudeb, kantong udara pada kendaraan itu sudah dimodifikasi sedemikian mungkin agar meledak pada saat momen tertentu. Dan menariknya, menurut Vasudeb target sasaran bukanlah si Freddy yang merupakan seorang konglomerat. Akan tetapi, target sebenarnya adalah Arusi yaitu wanita yang menemani dirinya saat berkendara. Hal itu bisa dilihat dari hasil modifikasi interior mobil yang 80% menargetkan sang teman sebagai sasarannya. It seems purely intentional. Arushi எங்க சிவரெட்டி எங்க சார்? The top contestant in... இந்த கேஸ் நான் வாசுதேவ் சார் கூட சேர்ந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். Sure, Sure, thank sir. you. Berbekal fakta itu kemudian para polisi mulai menyelidiki rumah sang artis berharap mereka mendapatkan sesuatu. Petunjuk pun mulai ditemukan pada sebuah surat elektronik yang ditunjukkan kepada Arusi. Dari sana polisi mendapatkan sebuah video tentang sebuah produk kecantikan yang bernama Crave. Segera mereka mendatangi tempat pembuatan kosmetik yang dimaksud dan bertemu dengan sang penanggung jawab dari produk tersebut yang bernama Sonu. Gestur dan tatapan Sonu benar-benar membuat Rishi jengkel ketika pria itu menunjukkan sikap yang seakan-akan tidak suka dan menentang pihak kepolisian. Dia dengan sengaja tidak mau memberikan sampel produk yang diminta pihak kepolisian sebelum dia menerima surat yang resmi yang ditunjukkan untuk melakukan itu semua. Dan rupanya, sikap yang Sonu tunjukkan semata-mata bukan karena dia seorang yang pemberani. Akan tetapi, dia mempunyai backingan yang kuat yaitu sang menteri yang tak lain adalah ayahnya sendiri. உன்னோட ஃபாதர் சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் கிரிதர். Eagle guy. Tak mendapatkan informasi yang diharapkan dari rumah itu, para polisi kemudian pergi ke rumah orang yang mengirim email pada Arusi sekaligus orang yang ada di dalam video. Dari orang itu, polisi berharap akan mendapatkan informasi yang penting. Namun sayang, para polisi kalah cepat karena di sana orang itu sudah terbujur kaku tak bernyawa. Dari kejadian itu, bisa disimpulkan bahwa ada seseorang yang berupaya mencegah para polisi agar tidak lebih jauh menyelidiki kasus ini. Namun begitu, dengan susah payah akhirnya polisi mendapatkan sampel produk dari rumah tersebut. Segera mereka melakukan uji lab dari sampel produk yang didapat. Seorang penguji di tempat itu menelepon Rishi dan memberikan hasil uji lab yang sudah dilakukan. Dan hasilnya, dari produk itu ditemukan bahan LSD yaitu bahan yang sama yang ditemukan pada mayat di awal film tadi. Itu artinya, peristiwa yang menimpa Arusi dan kejadian yang terjadi di pembunuhan sebelumnya bisa dikatakan berkaitan satu sama lainnya. Untuk itu, si penguji pun akan segera melakukan tes yang lebih mendalam tentang sampel produk kecantikan itu. Namun yang terjadi, si penguji pun pada akhirnya menjadi korban dari rumitnya kasus ini. Dan yang menjadi pertanyaan, siapa aktor di balik ini semua? Sementara itu di tempat yang berbeda, salah satu teman Yasoda yang bernama Kajal mengalami kontraksi. Kemudian dengan segera dia pun dibawa ke ruangan operasi untuk dilakukan tindakan.
Entah apa yang terjadi setelah itu. Tiba-tiba Madu atau orang yang bertanggung jawab di tempat itu mengatakan bahwa bayi Kajal sudah tidak bisa diselamatkan karena sudah meninggal saat berada di dalam perut. Hal itu sungguh terasa ganjil bagi Yasoda yang sama sekali tidak melihat sang teman mengeluh ataupun merasa sakit jika memang bayinya sudah meninggal. Wanita itu sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Hal tersebut tentu saja berbanding terbalik dengan keterangan yang sudah Madu berikan, sehingga timbul kecurigaan dalam benak Yasoda bahwa ada yang tidak beres dari tempat ini. காஜலோட உயிருக்கே ஆபத்து. உடனே குழந்தைய ஆபரேட் பண்ணி எடுக்கலனா. Untuk melakukan investigasi selanjutnya, para polisi mulai menyelidiki rumah Sonu guna mencari informasi yang mereka butuhkan. Awalnya, pengawasan yang mereka lakukan tenang-tenang saja seperti tidak akan terjadi suatu hal. Kemudian, Balaram menelepon Rishi dan memperingatkan anak buahnya untuk berhati-hati karena yang mereka hadapi bukan orang sembarangan. Dan setelah itu, apa yang dikhawatirkan Balaram terjadi di tempat itu. Semua orang yang ada di sana mulai melakukan tindakan dengan menembak para polisi hingga membuat teman Rishi tewas akibat tertembak. Tak hanya itu, Balaram yang merupakan kepala polisi di kota itu tak luput dari sasaran teror yang entah dilakukan oleh siapa. Rishi! Rishi! Sir, we are under attack! Anwar! Anwar! Akibat dari serangan itu, Balaram harus dirawat di rumah sakit karena mengalami cedera yang lumayan parah. Namun demikian, dari serangkaian kejadian itu Balaram mendapatkan informasi yang mungkin bermanfaat bagi Pasudep dan timnya. Informasi itu sendiri berkaitan dengan wanita yang bernama Olivia, yaitu korban yang meninggal di awal film tadi. Diketahui bahwa Olivia rutin mengunjungi India dalam beberapa bulan terakhir. Nah, pada waktu tertentu, Olivia dieksekusi oleh orang misterius yang menugaskan orang secara acak. Dengan kata lain, kematian yang menimpa wanita itu ternyata bukan karena hal yang spontanitas, akan tetapi semua itu sudah direncanakan sebelumnya. Dari data orang-orang yang mengunjungi India, ada kesamaan rentan waktu yang biasa mereka ambil untuk berkunjung ke negara India. Dari fakta itu, Balaram kemudian memberikan informasi bahwa ada schedule dari WNA yang akan mengunjungi India di waktu tertentu. Sehingga bisa diprediksi bahwa wanita itu mungkin saja sasaran selanjutnya. Di sisi lainnya, sudah tiba-tiba pingsan di kamarnya hingga membuat orang-orang yang ada di sana membawanya ke ruang perawatan. Namun begitu, dia sudah kemudian terbangun dan berjalan ke sebuah tempat yang terasa begitu aneh. Di saat yang bersamaan, datang Gautam ke tempat itu. Dan di saat itu pula, dia sudah tiba-tiba kembali pingsan di pelukan Gautam. Kemudian dia dibawa ke suatu tempat dengan keadaan yang cukup aneh, yaitu dengan mata tertutup. Setelah itu mereka membawa Yasoda kembali ke ruangannya. Dan di sana, Yasoda menemukan sebuah fakta yang mencengangkan tentang tempat itu. Yasoda melihat ada yang aneh pada sebuah jendela dengan seekor burung yang tampak tidak terusik dengan keberadaan Yasoda di tempat itu. Dia pun kemudian mencoba membuka baut jendela dengan sebuah sendok yang ditemukan di tempat itu. Dan setelah dibuka, alangkah terkejutnya Yasoda ketika dia hendak menangkap burung itu. Karena di sana, dia menyadari bahwa seluruh dinding pada kamar itu tidak lebih dari sebuah panel LCD yang menciptakan visual seolah-olah itu adalah sebuah pemandangan dunia luar. Sementara itu, Pasudep dan timnya mulai menyelidiki dan mengikuti wanita yang diduga akan menjadi korban selanjutnya. Keanehan pun terjadi manakala si wanita itu justru berhenti di sebuah tempat. Tak lama ada sebuah mobil yang menjemput dirinya. Tak mau ambil pusing dan tak mau kehilangan jejaknya, para polisi pun lantas menyusul mobil itu. Beralih ke Yasoda, salah satu temannya kembali mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan. Lantas, dia pun kembali dibawa ke sebuah tempat yang sama seperti yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Dan kali ini, Yasoda berniat akan mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu. Karena dia merasa bahwa semua ini sudah janggal dan tidak masuk akal. Pengintaian yang dilakukan oleh Yasoda dimulai dengan bergerak pergi ke suatu tempat ruangan misterius yang biasa membawa para pasien yang mengalami kontraksi.
karena dia yakin bahwa di sana ada sesuatu yang disembunyikan. Setelah itu dia mulai masuk dengan tanda pengenal yang sudah diambil dari Gautam sebelumnya. Tiba di suatu tempat ia sudah berpapasan dengan salah satu ibu damping yang bernama Jenny yang ternyata juga sudah curiga dengan gerak-gerik mereka. Jenny mengatakan bahwa pintu itu tidak bisa dibuka karena memakai sistem kunci ganda. Ada 16 kombinasi kunci untuk bisa membuka pintu itu. Selain itu, jika sudah berada di dalam dia harus memakai kacamata infrared karena di sana kondisinya sangat gelap dan tidak ada cahaya. Yang jadi pertanyaan, dari mana Jenny tahu informasi itu semua? அந்த டோர் அவ்வளோ ஈஸியா திறக்க முடியாது. 16 layer locking system. It's a metal door. And உள்ள சில rooms உனக்கு எப்படி தெரியும்? Dan betapa terkejutnya Yasoda ketika mengetahui bahwa Jenny adalah salah satu bagian dari mereka. Dia sengaja ditempatkan bersama para pasien lainnya untuk hal-hal seperti ini. Dan sejauh ini, usaha mereka cukup berhasil. Melihat semua itu, Yasoda kemudian dibawa ke suatu tempat untuk disiksa. Yasoda memberikan perlawanan dan mencoba bertarung dengan Jenny meskipun sedang dalam kondisi hamil. Pertarungan pun cukup dramatis dan mencekam di mana Yasoda yang harus berkelahi sambil melindungi perutnya. Namun demikian, pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkan Jenny dengan membunuh wanita itu menggunakan serpihan kaca. Kejadian itu sendiri membuat salah satu penjaga di tempat itu curiga dengan apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia segera menelpon Madu untuk memberitahu keanehan di tempat itu. Sementara Yasoda masih berusaha mencari tahu misteri apa yang tersimpan di sana. Pencarian mulai menuntun Yasoda menuju sebuah tempat yang begitu luas dengan banyaknya tubuh wanita yang sedang berada dalam kapsul hibernasi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari semua jasad yang ada di sana. Tak nampak pula mereka seperti orang mati dan lebih condong kepada seseorang yang sedang mengalami keadaan koma. Namun demikian, pencarian yang Yasoda lakukan harus terhenti dengan keberadaan salah satu penjaga yang datang ke tempat itu. Guna menghindari kejaran penjaga itu, Yasoda kemudian masuk ke sebuah ruangan yang dalam keadaan gelap gulita. Dia pun kemudian teringat dengan perkataan Jenny bahwa di tempat itu harus memakai sebuah kacamata khusus. Dan setelah memakainya, alangkah dibuat tak percayanya Yasoda ketika tempat yang dia masuki saat ini adalah sebuah tempat penyimpanan janin yang sudah menjadi bayi. Keanehan dan ketidakpercayaan Yasoda benar-benar dibuat tak habis pikir ketika melihat yang ada di dalam salah satu tabung itu tertulis nama dari teman sang aktor utama. Itu artinya perkataan Madu tentang teman Yasoda yang sudah pergi dari tempat itu hanyalah sebuah kebohongan semata. Karena faktanya, teman Yasoda masih berada di tempat itu namun dalam keadaan yang terpisah dengan bayinya. Melihat keadaan itu, Yasoda pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi hingga dia pun harus ditangkap oleh sang penjaga. Sementara itu di tempat yang berbeda, dalam pencariannya para polisi diarahkan ke sebuah tempat di suatu pedalaman. Namun yang aneh, di tempat itu terdapat beberapa pria dengan badan yang cukup kekar. Dan yang lebih aneh lagi, di tempat itu terdapat beberapa layar yang terhubung dengan siaran berita di berbagai negara. Kembali ke Yasoda, dia tidak mau menyerah dan berusaha bertarung dengan penjaga guna bisa melarikan diri dari tempat itu. Pertarungan tersebut jelas tidak seimbang dan sempat membuat Yasoda kewalahan. Namun demikian perjuangan yang dilakukan berhasil mengatasi perlawanan yang dilakukan oleh si penjaga. Namun sebelum membunuhnya, Yasoda mencoba mengorek keterangan tentang ruangan yang baru saja dia lihat. Akan tetapi, si penjaga mengatakan bahwa hanya Madulah satu-satunya orang yang mengetahui kebenarannya. Dengan cepat, dia pun mencoba melihat rekaman dan mulai menghafal kombinasi kunci pintu tempat itu. Setelah itu, Yasoda segera bergegas pergi menuju ruangan tersebut. Setelah berada di ruangan, Yasoda kemudian mencoba mencari data-data yang diperlukan untuk membongkar kedok dari tempat ini. Ketika sedang mencari, Madu ternyata ada di tempat itu dan dengan santainya membuka kunci brankas. Madu yakin bahwa Yasoda hanya menggertak dan sedang bingung dengan apa yang sudah dia alami. Dan yakin bahwa Yasoda tidak akan berani untuk menyakitinya. Ketika sedang dalam keadaan mencekam,
datang Gautam yang mencoba membujuk Yasoda agar melepaskan Madu dan selesaikan ini secara baik-baik saja. Dia pun kemudian membuka brankas dan menyerahkan bukti agar tidak perlu ada pembunuhan di tempat ini. Karena Gautam yakin bahwa Yasoda adalah wanita yang lembut, jadi tidak perlu ada kekerasan. Sang dokter terus membujuk Yasoda agar melepaskan pisau dari leher Madu. Hingga akhirnya Yasoda pun menuruti perkataan Gautam. Namun setelah itu... Ya. Ternyata Gautam bagian dari mereka. Yasoda tidak pernah belajar dari kasus Jenny sebelumnya. Tapi itulah orang baik. Selalu dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu yang coba disampaikan oleh Pak Sutradara. Scene kemudian flashback ke masa lalu Madu sekaligus menjelaskan bagaimana semua kejadian ini bermula. Saat itu Madu sedang mengikuti sebuah kontes kecantikan di kampusnya. Tampak pula di sana ada Gautam yang menjadi penonton dan sang menteri yang menjadi juri. Pada saat itu, terjadi perdebatan antara Madu dan sang menteri tentang konsep kecantikan yang mereka percayai. Hingga akhirnya, Madu meninggalkan tempat itu karena sudah berseberangan dengan prinsip sang menteri yang saat itu menjadi juri. Setelah itu datang Gautam dan mencoba menghibur Madu yang sedang kecewa. Akan tetapi, dengan sombongnya Madu justru mengatakan bahwa dia tidak butuh rasa iba dari seseorang yang miskin. Karena baginya, kecantikan dan kekayaan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidupnya. Sementara, rasa iba dan pujian dari Gautam tidak akan berarti apa-apa bagi dirinya. Dan benar saja, Madu saat itu justru menerima pinangan dari sang menteri yang pastinya jauh lebih kaya dari Gautam. Selang beberapa bulan kemudian, Madu mengalami proses kehamilan. Dan sebagai seorang wanita, hal itu tentunya akan menjadi berita baik yang pastinya akan disambut dengan sukacita. Akan tetapi, hal demikian justru tidak nampak pada diri Madu yang terlihat tidak suka dengan kehamilan yang dia alami. Secara tidak terduga, dia mengalami sindrom Werner yang membuat dirinya tampak tua daripada usianya saat ini. Hal itu tentu saja membuat Madu sebagai seorang yang memuja-muja kecantikan akan tersiksa dengan keadaan itu. Dia pun kemudian berkonsultasi dengan dokter untuk mencari jalan keluarnya. Namun demikian, sang dokter menyarankan agar Madu ikhlas dan menerima keadaannya saat ini. Karena jika dia melakukan upaya aborsi, maka hal itu justru akan mengancam jiwanya. Selain keadaannya yang memburuk, rupanya Madu juga mengalami tindakan yang cukup menyakitkan dari sang menteri yang saat ini menjadi suaminya. Dia akan dikembalikan ke orang tuanya jika kondisi Madu tetap seperti ini. Karena menurutnya, percuma dia sudah memberikan mahar yang cukup besar jika kondisi Madu sudah tidak cantik lagi. Dengan fakta itu, membuat Madu menjadi depresi dan mencoba untuk melakukan upaya bunuh diri. Ketika dalam keadaan terpuruk itu, datang Gautam yang mencoba menawarkan kepada Madu untuk mengembalikan kecantikannya hanya dengan syarat dia mau meninggalkan menteri dan menjadi istrinya. Gautam pun menunjukkan bukti bahwa ucapannya bukan sekedar omong kosong belaka. Melihat keadaan Gautam membuat Madu tidak banyak berpikir lagi dan langsung menyetujui syarat yang diberikan. Yang penting baginya kecantikannya bisa kembali. Hari eksekusi pun dimulai dengan Gautam yang mencoba berbagai cara untuk mencari formula yang tepat. Karena bagaimanapun, uji coba kali ini menjadikan manusia sebagai objeknya, yang tentunya hal itu akan menimbulkan resiko jika salah langkah. Dan akhirnya, formula yang Gautam ciptakan berhasil membuat Madu kembali mendapatkan kecantikannya seperti sedia kala. You're extremely beautiful. Ibu இன்னும் அழகா இருக்கா. Tapi yang tanpa Gautam duga, upaya yang dilakukan oleh dirinya harus dibayar dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh Madu kepada dirinya. Karena di sana Madu tetap lebih memilih sang menteri yang menurutnya jauh lebih kaya. Madu menegaskan sekali lagi kepada Gautam bahwa sampai kapanpun dia tidak akan menjadi istri dari seorang yang miskin. Mendengar hal itu, Gautam justru hanya bisa tertawa melihat apa yang sudah Madu lakukan kepada dirinya. Gautam sudah memperhitungkan keadaan seperti ini jika suatu saat dia akan dihianati. Karena apa yang dilakukannya kepada Madu, hal itu belum sepenuhnya sempurna dia dapatkan. Kecantikan yang dia rasakan saat ini akan pudar dalam waktu 6 bulan ke depan. Karena faktanya, secara rutin Madu harus melakukan proses formulasi selama 6 bulan sekali. Dan satu-satunya orang yang mengetahui formula itu hanyalah Gautam semata. Dengan penuh emosi, Gautam menyuruh anak buah sang menteri untuk membunuhnya karena itu lebih baik bagi dirinya.
Keadaan seperti itu jelas membuat Madhu terdesak dan meminta maaf kepada Gautam atas apa yang telah dia lakukan. Gautam hanya membalas bahwa jika Madhu ingin kekayaan, maka hal itu amatlah sangat mudah bagi Gautam. Bayangkan jika formula itu dipasarkan secara global, maka kekayaan sang menteri jelas tidak ada apa-apanya. Sepintas, apa yang dikatakan Gautam memang masuk akal. Namun sayang, Gautam sudah tidak tertarik lagi akan hal itu dan dirinya lebih baik mati saat ini. Mendengar fakta itu, otak jahat sang menteri mulai menyusun rencana agar mereka bisa bekerja sama daripada harus ribut seperti ini. Dan anehnya, Gautam justru mau ketika sang menteri mengajaknya untuk bekerja sama, yang padahal sebelumnya dia mati-matian tidak mau melakukan hal tersebut. Come on, man. It's a tri-party agreement, man. Come on, man. Scene kemudian berganti lagi saat ini dengan memperlihatkan Yasoda yang sedang terikat di suatu tempat. Di sana, kita akan melihat pula Madhu yang sedang memasarkan produknya di situs pasar gelap berbagai negara. Produk ini sendiri termasuk ilegal karena berbahan dasar janin manusia. Itulah sebabnya Madhu membuat tempat karantina ini untuk tujuan tertentu. Dan saat itu, kemarahan Yasoda memuncak mendengar semua apa yang sudah Madhu katakan. Lebih parah dari itu, semua orang yang mencoba membongkar kasus ini mereka habisi secara diam-diam. Hal itulah yang menimpa orang-orang yang celaka ketika itu. Sehingga mereka menjamin bahwa produk ini akan aman dari segala gangguan karena masifnya konspirasi yang melindungi mereka. Dengan kata lain, nyawa para polisi yang sedang berusaha mengungkap kasus ini dipastikan dalam bahaya besar. Masih di tempat itu, kita akan melihat bagaimana Yasoda bisa kabur dari tempat dia disekap. Selaras dengan apa yang terjadi pada Yasoda, para polisi mulai berpikir bahwa kejadian yang menuntun mereka pada tempat ini tidak lebih dari sekadar jebakan semata. Semua berawal ketika kedatangan seorang wanita dari luar negeri yang tampak ganjil untuk seorang turis, karena sama sekali tidak ada daftar dan validasi bahwa dia datang dari luar negeri. Kemudian, dia pun berhenti di suatu tempat dan dijemput oleh mobil lain yang ternyata itu juga bagian dari rencana mereka, yang tujuan aslinya tentu saja untuk menggiring Vasudeb dan timnya sampai pada tempat ini. Dan orang yang sangat mungkin untuk melakukan hal itu pastinya orang yang memberi informasi tentang wanita itu kepada Vasudeb dan timnya. Dan orang itu tak lain dan tak bukan adalah Inspektur Balaram yang tak lain adalah atasan mereka sendiri. Ternyata Balaram bagian dari mereka dan ditugaskan untuk menghabisi Vasudeb dan timnya saat ini. Kecurigaan itu semakin menguat dengan matinya beberapa tim dari luar kepolisian yang begitu mudah mereka lacak. Padahal informasi itu bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh internal saja. Dan benar saja, Balaram datang ke tempat itu dengan membawa senjata untuk bersiap menghabisi mereka semua. Boys, so good to see you. Thank you so much. Sementara itu di tempat lainnya sudah berhasil ditangkap oleh Gautam dan membawanya ke hadapan Madhu. Dari awal kedatangannya, Gautam sudah curiga bahwa ada maksud lain dari Yasoda datang ke tempat ini. Dia dengan sengaja membiarkan pergerakan Yasoda untuk mengetahui lebih jauh apa yang dia inginkan. Di tempat para polisi, Balaram melaporkan tindakannya yang sudah berhasil menangkap para polisi itu. Dengan begini, jelas sudah bahwa yang mendalangi semua ini adalah sang menteri. Dan kejutannya, Vasudeb justru tersenyum dan berterima kasih kepada Balaram karena sudah menunjukkan siapa aktor di balik ini semua. Dan pastinya, hal tersebut membuat Balaram emosi dan bersiap untuk menembak Vasudeb. Di sisi lain, ya sudah sempat kaget ketika melihat Vasudeb sedang ditodong oleh Balaram. Tapi tanpa diduga, terdengar bunyi tembakan yang entah dari mana datangnya. Namun yang membuat kejadian ini semakin menarik ialah fakta bahwa pada momen ini Yasoda menodongkan sebuah senjata kepada Gautam. Balaram yang ada di tempat lain sempat kebingungan dan tak menyangka bahwa Yasoda bisa bertindak sejauh ini. Tak terkecuali para polisi yang ada di tempat itu yang dibuat terkejut dan tak percaya. Satu-satunya orang yang terlihat tenang hanyalah Vasudeb yang sepertinya sudah tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah itu, Yasoda menunjukkan wajahnya di hadapan Balaram dan para polisi. Dan tentunya, hal itu bisa dimanfaatkan oleh Vasudeb untuk berbalik mengancam Balaram. Akan tetapi, Gautam menganggap bahwa Yasoda hanya sedang menggertak dan tak akan berani untuk menarik pelatuk dari pistol itu. Dia sangat yakin dan percaya bahwa Yasoda hanya sedang emosi dan tidak benar-benar serius untuk menembak. Tapi faktanya,
9mm model, 50-meter range, 13-round magazine capacity, 1.075 kg weight, semi-automatic. Ya, sekali lagi. Yasoda bisa dengan pasti menyebutkan spesifikasi dari senjata itu. Dimulai dari jenis peluru, model senjata, dan jangkauan tembak. Yasoda dengan mudah menyebutkan itu semua. Dengan semua kenyataan itu, bisa disimpulkan bahwa Yasoda bukan orang sembarangan. Dan ternyata, hal itu memang benar adanya. Yasoda adalah lulusan terbaik dari Akademi Kepolisian di India. Fakta tersebut juga dikuatkan dengan pengakuan Pasudep bahwa tidak akan ada murid lain yang melampaui kemampuan Yasoda saat ini. Shin kemudian menceritakan tentang perjuangan Yasoda untuk menjadi seorang polisi. Seperti yang sudah diketahui, bahwa Yasoda adalah wanita yang tangguh dan tidak pantang menyerah. Dan hal itulah yang membuat Pasudep yakin bahwa Yasoda akan diterima di kepolisian. Akan tetapi, nasib berkata lain. Di sana Yasoda harus mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari atasannya saat itu. Sang atasan meminta bayaran yang cukup tinggi jika Yasoda mau diterima di kepolisian. Atau dia menawarkan opsi lain yaitu bermalam bersamanya sebagai syarat agar diterima. Sontak, hal tersebut membuat Yasoda marah dan kecewa atas semua perlakuan yang sudah diterima oleh dirinya. Lebih parah dari semua itu, dia harus ikhlas dan menerima keadaan serta harus mengubur dalam-dalam cita-citanya untuk menjadi seorang polisi. Berita tentang tidak diterimanya Yasoda pun sampai ke telinga Pasudep yang langsung menemui anak didiknya untuk bisa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah dijelaskan, Pasudep jelas marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh sang atasan. Dia berencana akan melabrak sang kepala polisi atas perlakuan yang sudah dilakukan kepada Yasoda. Namun demikian, Yasoda tidak mau memperpanjang masalah ini dan lebih memilih untuk ikhlas menerima ini semua. Dan saat itulah, sang adik secara tidak sengaja mendengar apa yang Yasoda katakan. Hingga di sana, dia berinisiatif untuk membantu sang kakak agar bisa diterima di kepolisian. Dia pun nekat menjadi ibu damping dan bergabung dengan Madu dan kelompoknya. Setelah itu, di dalam rumahnya Yasoda menemukan sebuah tas yang berisi banyak uang dan sepucuk surat dari adiknya. Dan hari itu adalah hari di mana Yasoda melihat sang adik untuk yang terakhir kalinya. Menghilangnya sang adik jelas membuat Yasoda panik dan segera menyelidiki kemana dia pergi. Dengan dibantu Pasudep, Yasoda menemukan titik terang tentang menghilangnya sang adik dari klinik yang terakhir dia kunjungi. Dan benar saja, dari tempat itu Yasoda mengetahui tentang jaringan ibu damping yang ternyata bekerja sama dengan kelompok itu dalam mencari korbannya. Segera para polisi menyusun rencana untuk membongkar jaringan ini sampai ke akar-akarnya. Karena mereka yakin bahwa jaringan ini bukan jaringan biasa dan pastinya melibatkan banyak pihak. Namun kendalanya, mereka harus mencari seorang agen wanita untuk masuk ke dalam jaringan ini. Pada saat itu, Yasoda menawarkan diri untuk menjadi agen dan akan masuk ke dalam jaringan itu. Namun demikian, hal tersebut sempat ditolak oleh Pasudep karena tanpa dukungan instansi dan perlengkapan senjata, hal tersebut sama saja bunuh diri bagi Yasoda. Akan tetapi, dengan tekad yang kuat untuk menemukan sang adik, Yasoda akan mengambil segala resikonya. Naporan sir. டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எந்த விதமான சப்போர்ட்டும் கிடைக்காது. வேண்டாம் யசோதா. போய் என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாரையும் காப்பாத்த நான் போறேன் சார். Kembali ke keadaan sekarang, Gautam menyalakan alarm bahaya dan membuat anak buahnya bergerak masuk ke dalam. Di tempat itu terjadi adu tembak antara pihak kepolisian dengan anak buah Gautam di sana. Sementara itu, di tempat yang berbeda Yasoda mengambil alih kemudian terjadi pertarungan dengan Gautam di tempat itu. Pertarungan mereka harus terhenti dengan datangnya para penjaga yang langsung menembaki Yasoda di tempat itu. Kembali ke para polisi, mereka bertarung dengan para penjahat di dalam hutan. Di sisi lain, Yasoda harus dikeroyok oleh para penjaga hingga membuat wanita itu hampir tumbang. Namun lagi-lagi, sikap pantang menyerah yang Yasoda tunjukkan membuat dirinya bisa bertahan bahkan nyaris membunuh Gautam dengan senjata api yang dia tembakkan. Di tempat para polisi, Balaram terpojok dan tidak bisa lari kemana-mana lagi. Dengan congaknya, dia mengatakan bahwa mereka tidak akan sanggup membunuh dirinya.
Rishi kemudian menyarankan agar mereka menangkap hidup-hidup Balaram. Namun di sana Yasudep meyakinkan para polisi bahwa hal tersebut hanya akan menguntungkan Balaram dan kelompoknya. Karena cepat atau lambat, dia akan segera bebas karena pastinya akan mengendalikan ini semua. Satu-satunya cara untuk menghukum polisi seperti Balaram adalah dengan ditembak mati dan dieksekusi. Terlebih, apa yang dilakukan Balaram kepada Anwar benar-benar sudah tidak bisa ditolerir lagi. Hingga di sana, para polisi melepaskan tembakan yang membuat Balaram mati di sana. Dan hal inilah yang memang seharusnya dilakukan oleh para polisi. Ya, daripada hukumnya direvisi. This is for Anwar! Sementara itu di tempat lain Yasodep berhasil membuat Madu terjebak dan tak bisa lari kemana-mana lagi. Di sana dia tetap berdalih dan masih tetap membela diri. Ketika dalam keadaan terdesak, masih ada para penjaga hingga membuat tempat itu menjadi kacau. Memanfaatkan kesempatan itu, Madu kemudian melarikan diri ke suatu tempat. Untuk yang kedua kalinya, Madu tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan akhirnya harus menerima kenyataan dia harus mati dengan jatuh ke dalam jurang. Di saat yang bersamaan, setelah itu para polisi menemukan adik Yasoda yang ternyata masih hidup dan film pun resmi tamat sampai di sini. Leela,